menghakimi. Dan meskipun kebanyakan orang tidak akan langsung menghina seseorang, pikiran kita tetap membentuk opini yang sangat cepat dan tegas tentang orang lain. Jika Anda merasa seseorang memandang rendah Anda, sejujurnya, mereka mungkin akan memandang rendah Anda. Jika ada yang terasa aneh dengan cara mereka memperlakukan Anda, firasat Anda mencoba memberitahu Anda sesuatu. Namun, apa yang membuat mereka memandang rendah Anda, dan mengapa? Nah, kami telah menyelidiki hal ini dan menemukan 15 alasan mengapa orang memandang rendah orang lain. Jika Anda mengenali salah satu dari hal-hal ini dalam diri Anda, itu adalah peringatan dan saatnya untuk membuat perubahan drastis. Pertama, orang menganggap Anda bodoh karena Anda kurang memiliki keterampilan sosial. Kita harus membahas kesan pertama di sini sebentar. Ketika Anda kurang memiliki keterampilan sosial dan komunikasi, orang akan menganggap Anda bodoh. Atau mungkin mereka akan menganggap Anda bersikap kasar. Ketika Anda pertama kali bertemu seseorang, tidak mengatakan apapun atau mengatakan hal yang salah dengan keras akan membuat Anda turun dalam tangga sosial. Komunikasi yang baik sama pentingnya dengan ide-ide yang bagus. Dan jika Anda tidak dapat menyampaikan pikiran dan ide Anda dengan baik, orang lain mungkin akan mulai berpikir Anda tidak memilikinya. Saat pertama kali bertemu orang lain, sebaiknya Anda berbagi informasi tentang diri Anda, lalu ajukan pertanyaan tentang mereka. Ini akan mengisi kekosongan percakapan, dan yang harus Anda lakukan hanyalah mendengarkan. Dari sana, saatnya untuk mengasah keterampilan sosial dan percakapan Anda. Anda membiarkan seseorang memanfaatkan Anda, dan sekarang semua orang melakukan hal yang sama. Ada batasan antara bersikap baik dan menjadi keset. Saat Anda menjadi keset, Anda membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikan Anda. Tidak peduli seberapa baik Anda, orang lain akan kehilangan rasa hormat kepada Anda jika mereka melihat mereka dapat terus menekan Anda dan Anda terus memberi kelonggaran kepada mereka. Orang lain akan melihat itu terjadi dan kehilangan rasa hormat kepada Anda juga. Bahkan teman dan keluarga Anda akan kehilangan rasa hormat kepada Anda jika mereka melihat seseorang memperlakukan Anda seperti keset tanpa Anda membela diri. Mereka tidak memandang rendah Anda dengan jahat, tetapi kepercayaan mereka terhadap kekuatan dan kepercayaan diri Anda berkurang karena kurangnya pengalaman Anda. Orang lain akan memandang rendah Anda karena tidak memiliki pengalaman apapun. Anda mencapai titik dalam hidup di mana Anda menyadari bahwa Anda sama sekali tidak tahu banyak. Namun, sebelum itu, Anda pikir Anda tahu segalanya. Kita menyamakan pengalaman dengan kompetensi, nilai, dan pengetahuan. Jadi, wajar saja jika kita berpikir bahwa seseorang yang berpengalaman akan memberikan lebih banyak hal. Terkadang itu benar, terkadang tidak. Namun, setiap orang harus memulai dari suatu tempat. Setiap kali Anda harus memulai dari awal, akan ada orang yang memandang rendah Anda karena mereka pikir Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan berusaha membuktikan bahwa mereka salah atau benar? Hidup Anda tidak memiliki arah. Anda tidak harus mengikuti jalur hidup tradisional berupa kuliah, lulus, bekerja, menikah, dan memiliki rumah agar orang lain menghormati Anda. Namun, Anda harus terus maju dengan cara tertentu. Anda harus menunjukkan sedikit pertumbuhan pribadi, sedikit kesadaran. Anda tidak harus hanya berfokus pada karir dan kesuksesan finansial agar hidup Anda berada di lintasan yang menanjak. Namun, penting untuk berfokus pada kecerdasan emosional dan kesadaran diri Anda. Dengan peningkatan kecerdasan emosional tersebut, lintasan karir Anda akan berdampak besar. Mungkin tidak seperti yang diharapkan kebanyakan orang, tetapi hidup Anda akan tetap memiliki arah. Anda akan memiliki arah, Anda akan tahu kemana Anda ingin berakhir dan Anda akan memiliki alat untuk mencapainya. Mereka tidak punya alasan untuk mencontoh Anda. Sangat menyenangkan untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang inspiratif, tetapi Anda tidak bisa menjadi vampir inovasi. Anda juga harus membawa sesuatu ke dalam hidup Anda. Jika tidak, orang akan memandang rendah Anda. Mereka akan menganggap Anda membosankan dan tidak memiliki apapun untuk diri Anda sendiri. Manusia ingin terinspirasi oleh manusia lain. Kita mendambakannya. Kita tertarik pada orang-orang yang melakukan hal-hal hebat dan yang dapat menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal hebat juga. Ketika Anda adalah orang yang duduk di sana mendengarkan seseorang berbicara tentang pencapaian mereka dan Anda hanya dapat memberikan pujian, mereka akan berpikir bahwa mereka lebih unggul dari Anda. Kursus penguasaan penemuan kembali kami dapat membantu Anda berubah menjadi orang yang dikagumi semua orang. Ini adalah perombakan seluruh hidup Anda. Dalam 6 bulan, Anda dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Mengubah karir, situasi hidup Anda. Mengubah cara orang memandang Anda. Ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk menjadi orang itu secepat mungkin. Jika Anda membuka alux.com/rainfan tepat setelah menonton video ini, Anda bisa mendapatkan diskon $100 untuk kursus dengan kode NEWMI. Dan jika tidak berhasil setelah 6 bulan, kami akan mengembalikan semua uang Anda tanpa pertanyaan. Itulah seberapa besar
setelah 6 bulan, kami akan mengembalikan semua uang Anda, tanpa pertanyaan. Itulah seberapa besar kami percaya pada kursus ini. Pintu akan ditutup dalam 5 hari sehingga kami dapat bekerja sama dengan para siswa di sana. Jadi, jangan sampai Anda ketinggalan. alux.com/Rainfan. Anda tidak menghargai diri sendiri dan itu terlihat. Orang yang tidak menghargai diri sendiri tidak hanya akan merendahkan diri mereka sendiri di depan Anda, tetapi mereka juga akan terlihat merendahkan diri mereka sendiri saat mereka sendiri. Ada kesedihan dalam diri mereka, ekspresi kekalahan. Penampilan luar Anda mencerminkan apa yang Anda rasakan di dalam. Dan Anda tidak terlihat rapi, kamu terlihat seperti mengabaikan dirimu sendiri dan tidak nyaman dengan penampilan dan perasaanmu. Sayangnya, beberapa orang akan menemukan celah ini dalam dirimu, dan beberapa dari mereka bahkan akan menggunakannya untuk menyakitimu. Mereka mungkin membuat lelucon tentang berat badanmu, tentang apakah kamu sudah mencuci rambut atau menyetrika pakaianmu. Jangan beri mereka amunisi itu. Jaga penampilanmu karena itu adalah indikasi paling jelas tentang seberapa besar kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu jatuh ke dalam perangkap yang sama berulang kali. Bayangkan temanmu mendapat telepon dari pangeran jauh yang mewarisi uang untuknya. Yang harus mereka lakukan hanyalah memberikan detail bank mereka dan mereka akan mendapatkan uangnya. Mereka melakukannya. Semua uang mereka dicuri dan dalam waktu sebulan, seorang paman kaya dari jauh menelepon mereka dan penipuan itu terjadi lagi. Kedengarannya konyol, bukan? Ya. Memang begitu, tapi beginilah perasaan temanmu ketika kamu jatuh ke dalam perangkap yang sama berulang kali. Ketika Anda kembali ke hubungan yang beracun, ketika Anda bertahan di lingkungan kerja yang buruk, ketika Anda pergi keluar untuk bersenang-senang dan mengeluh tentang kecemasan dan mabuk berat keesokan harinya, mereka harus mendengarkan Anda mengeluh tentang hal itu dan kemudian melihat Anda melakukannya lagi, mengabaikan peringatan mereka. Pada titik ini, dapat dimengerti bahwa mereka akan kehilangan rasa hormat kepada Anda dan mulai memandang rendah Anda. Anda terus-menerus mengeluh tentang masalah yang dapat diperbaiki. Orang tidak suka ketika Anda mengeluh tentang masalah yang dapat diperbaiki. Oke, ada beberapa hal yang lebih menyebalkan daripada orang-orang yang terus-menerus mengemukakan masalah dan mereka tidak menawarkan solusi apapun, terutama ketika itu adalah masalah mereka sendiri. Itu menunjukkan bahwa Anda kurang inisiatif. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak benar-benar peduli dengan masalah tersebut. Anda hanya menyukai suara Anda sendiri. Ketika Anda bertindak seolah-olah masalah normal Anda yang dapat diperbaiki adalah akhir dunia dan tidak ada jalan keluar darinya, Anda tahu apa yang tidak akan kembali? Hubungan Anda. Orang-orang akan berpikir Anda tidak cocok untuk masalah kehidupan normal dan mereka akan kehilangan kepercayaan dan rasa hormat kepada Anda. Mereka akan mengira Anda seorang amatir seumur hidup. Anda tetap berada di tempat buntu dan berharap akan adanya keajaiban. Dari mana sebenarnya keajaiban itu datang? Dan siapa yang akan menyelamatkan Anda jika Anda bahkan tidak dapat melakukan upaya untuk menyelamatkan diri sendiri? Anda mungkin tidak berpikir bahwa Anda adalah bagian dari kelompok ini, tetapi jika Anda merasa stagnan saat ini dan tidak melakukan sesuatu setiap hari untuk mengubahnya, maka Anda adalah salah satunya. Anda sedang menunggu keajaiban. Anda sedang menunggu respons atas satu pesan atau lamaran yang Anda kirim beberapa bulan lalu. Berita terbaru, itu tidak akan datang. Jadi, Anda sebaiknya bergerak lagi karena orang-orang dalam hidup Anda memperhatikan Anda menunggu. Dan setiap saat Anda tetap stagnan, mereka kehilangan harga diri terhadap Anda. Anda adalah bayangan dari siapa Anda dulu. Hanya karena Anda adalah orang yang luar biasa di masa lalu, bukan berarti orang akan memandang Anda seperti itu selamanya. Ketika Anda kehilangan kepribadian dan menjadi bayangan diri sendiri, orang-orang akan kehilangan kepercayaan kepada Anda. Bagi mereka, tampaknya Anda tidak sekuat yang mereka kira. Mereka akan memberi Anda sedikit kelonggaran pada awalnya, tetapi semakin lama Anda membangunnya kembali, semakin besar pula kepercayaan mereka kepada Anda. Kita semua memiliki fase-fase penurunan dalam hidup. Saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana dan sebagian besar dari diri kita terputus. Kita harus membangun kembali diri kita sendiri. Dan, dari mana kita memulainya? Benar. Inilah tepatnya yang dimaksud dengan penguasaan penemuan kembali. Ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan bayangan dan menjadi versi berbeda dari diri Anda yang luar biasa sekali lagi. Atau menyingkirkan bayangan dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Temukan kembali diri Anda sepenuhnya. Ini bukan hanya mungkin, tetapi juga hampir pasti jika Anda mengikuti kursusnya. Ini adalah tiket kelas 1 menuju kehidupan yang benar-benar baru. Anda tidak tahu cara menetapkan batasan. Batasan memberitahu orang lain apa yang Anda harapkan dari mereka. Batasan memberitahu mereka apa yang Anda hargai dan bagaimana Anda ingin diperlakukan. Jika Anda selalu mengikuti arus dan membiarkan orang lain membuat keputusan, maka mereka akan berpikir Anda tidak punya pendapat sendiri. Jika Anda selalu mengatakan ya pada sesuatu, orang mungkin akan memanfaatkannya dan berpikir bahwa Anda tidak tegas atau tidak jelas tentang kebutuhan Anda. Ini bukan tentang mengatakan tidak. Ini tentang mendefinisikan siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan,
yang merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat dan memuaskan. Tanpa batasan, pada dasarnya Anda memberitahu orang lain bahwa Anda tidak menghargai kebutuhan Anda sendiri dan mereka juga tidak perlu melakukannya. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada panjang. Memberitahu orang lain bahwa Anda tidak menghargai kebutuhan Anda sendiri dan mereka juga tidak perlu melakukannya. Anda terlalu memaksakan diri dan orang lain dapat melihatnya. Kompensasi berlebihan seringkali disertai dengan kebohongan dan pernyataan yang dilebih-lebihkan dan hal itu cukup mudah untuk diketahui. Sebenarnya hal itu cukup canggung. Orang lain dapat melihat bahwa Anda mencoba menutupi kekurangan dan rasa tidak aman dan ini membuat Anda tampak sangat tidak aman dan palsu. Manusia tertarik pada keaslian dan kita dapat dengan cepat mengenali orang yang berpura-pura. Mereka tidak akan mempercayai Anda. Dan semakin Anda mencoba menyembunyikan kekurangan Anda, semakin terlihat jelas kekurangan dan rasa tidak aman itu. Jujurlah tentang kekurangan dan rasa tidak aman Anda. Temukan cara untuk terhubung dengan orang lain melalui kekurangan dan rasa tidak aman itu dan secara aktif berusaha mengatasinya alih-alih mencoba menyembunyikannya. Orang-orang mencium kurangnya rasa percaya diri Anda. Jika Anda memiliki harga diri yang rendah, perilaku Anda seringkali ragu-ragu dan takut. Anda penurut dan tampak lemah di mata orang lain. Anda juga bisa terlihat tidak tertarik atau tidak kompeten, sehingga sulit untuk mempercayai Anda untuk melakukan sesuatu atau merasa bahwa Anda benar-benar ingin menjadi bagian dari sesuatu. Anda harus membangun rasa percaya diri jika ingin orang-orang mengagumi Anda. Itulah sebabnya di aplikasi Alux, kami memiliki kursus yang dirancang khusus untuk ini. Kursus ini disebut membangun harga diri Anda dari bawah ke atas. Kursus ini membahas psikologi dan ilmu saraf di balik membangun harga diri Anda sehingga Anda dapat mempelajari dari mana harga diri berasal dan cara menciptakannya bahkan ketika Anda merasa tidak memiliki apapun. Anda dapat menciptakan harga diri, tetapi itu akan membutuhkan usaha. Dapatkan bantuan dengan mengunduh aplikasi Alux. Orang lain memanfaatkan Anda untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, ini bisa menjadi hal yang umum bagi orang untuk memandang rendah Anda. Mereka tidak menganggap Anda setara karena jika mereka menganggap Anda setara, mereka tidak akan bisa membenarkan tindakan mereka. Mereka harus memandang rendah Anda agar tindakan mereka tidak terlihat eksploitatif. Lebih mudah untuk memanfaatkan seseorang jika mereka terlihat kurang penting atau tidak pantas dihormati. Pola pikir ini sama sekali tidak adil dan berbahaya, tetapi memungkinkan orang untuk menghapus rasa bersalah yang mungkin mereka miliki. Inilah sebabnya mengapa Anda harus menetapkan batasan yang jelas untuk diri sendiri dan orang lain serta membela diri sendiri. Aluxa. Jika Anda merasa seseorang memanfaatkan Anda, mungkin memang begitu. Anda mencoba membuat semua orang senang, bergaul dengan semua orang, dan menghindari perselisihan. Yang ini mungkin sedikit mengejutkan Anda, tetapi orang-orang akan memandang rendah Anda jika Anda mencoba membuat semua orang senang. Ketika Anda mencoba bergaul dengan semua orang untuk menghindari perselisihan, Anda tampak seperti orang yang tidak dapat diandalkan dan tidak setia. Anda tampak seperti tidak peduli untuk membela apa yang benar. Anda hanya peduli untuk menjadi populer. Itu membuat Anda terlihat tidak autentik dan tidak tegas. Rasanya seperti Anda tidak memiliki kepribadian sendiri dan Anda akan mengatakan apa yang ingin didengar semua orang dan membuat mereka senang. Sebagai seorang teman, sulit untuk mempercayai seseorang seperti ini. Rasanya seperti mereka akan mengkhianati Anda saat Anda berpaling dan kemudian tersenyum dan menyangkalnya di depan Anda. Dan itu saja, Aluxer. Jika Anda mengenali diri Anda dalam salah satu poin ini, nah, inilah saatnya untuk mengikuti salah satu kursus kami dan mengubah arah hidup Anda. Keaslian dan kepercayaan diri adalah inti dari permainan ini. Jika orang dapat melihat bahwa Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda dan Anda tahu nilai Anda, mereka akan mengagumi Anda. Mereka akan memperlakukan Anda sebagaimana Anda pantas diperlakukan. Sampai jumpa lagi di lain waktu, Aluxer. Jaga diri.